Jika memang begitu, bagaimana keluarga Huo bisa bertahan hidup di tempat ini? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan mengandalkan tangga surga, banyak anak dari keluarga Huo akan memasuki tangga surga. Ada banyak sumber daya di dunia di dalam tangga surga. Petik 2. Juga, mereka memungut bea dari para kultivator yang memasuki tanah Huoang. Jika ingin masuk, Anda harus memasuki tanah Huoang terlebih dahulu. Keluarga Huo menggunakan ini untuk mengumpulkan sumber daya. Kata Master Istana ke-10. Keluarga Huo cukup pandai bersenang-senang. Chen Ping tersenyum tipis. Tuan Chen, jika Anda juga ingin memasuki ladder to heaven untuk bermain, Anda harus berhati-hati terhadap keluarga Huo. Jika Anda membunuh Huo Ming, keluarga Huo tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Penguasa Istana ke-10 memperingatkan. Saya mengerti. Jika keluarga Huo terus memprovokasi saya tidak keberatan membuat keluarga Huo menghilang dari alam surgawi. Kata Chen Ping sambil tersenyum santai. Ketika 10 kepala istana mendengar ini, mereka juga tertawa. Adapun Tuan Si di belakang Chen Ping, bahkan jika 10 anggota keluarga Huo datang, mereka akan musnah, apalagi satu anggota keluarga Huo. Chen Ping, sebaiknya kau berhati-hati. Perintah perburuan dari 10 istana dikeluarkan oleh Huo King. Jika tangga surga benar-benar muncul di istana Huoang, keluarga Huo pasti bisa mengeluarkan perintah perburuan terhadapmu. Petik 2. Ketika taruhannya dinaikkan, beberapa biksu yang menuju tangga surga pasti akan tergoda dan mengambil tindakan terhadapmu. Tidak semua orang tahu bahwa kau memiliki pendukung yang begitu kuat. Yun Li mengingatkan Chen Ping untuk tidak lengah. Saya mengerti. Chen Ping mengangguk, Anda dan putra Anda dapat mengobrol dengan baik. Saya tidak akan mengganggu Anda, saya juga perlu berlatih, untuk melihat apakah saya dapat meningkatkan wilayah saya sebelum tangga ke surga muncul. Chen Ping mengumpulkan begitu banyak tas penyimpanan dari 10 penguasa istana, ada cukup banyak sumber daya di dalamnya. Dengan begitu banyak sumber daya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tempat yang tidak penting, keluarga Huo. Papa, Huo King berdiri di aula utama dan ditampar wajahnya oleh Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo. Huo King berdiri di sana tak bergerak, wajahnya penuh kengerian. Bajingan, kenapa kau tidak berlatih dengan baik di pengadilan keadilan 10 dan malah menegur kakak tertuamu? Sekarang kakak tertuamu sudah meninggal, kau masih berani kembali. Wajah Huo Zhenfeng penuh dengan kemarahan. Tuan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan tuan muda kedua. Ini semua karena orang bernama Chen Ping. Dia menargetkan tuan muda kedua dan menghancurkan 10 istana. Itulah sebabnya tuan muda kedua meminta bantuan. Butler Lu berkata dengan hati-hati. Diamlah, kau pantas dipukul. Kenapa kau mengikuti tuan muda keluar tanpa memberitahuku? Huo Zhenfeng menatap Butler Lu dan berkata dengan marah. Kepala pelayan Lu menggigil, Tuan, putra tertua melarang saya memberitahu Anda, dan kami merasa tidak ada seorang pun kultivator di dunia surgawi yang dapat menyakiti kami. Tetapi siapa yang tahu? Kepala pelayan Lu tergagap, dia tidak tahu bagaimana seorang kultivator Mahayana kecil dapat memiliki seorang guru seperti itu di belakangnya. Tangga menuju surga akan segera muncul, dan kekuatan tersembunyi dari semua sisi siap bergerak. Beraninya kalian, para idiot, berkeliaran. Tidakkah kau tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu? Tanya Huo Zhenfeng. Ayah, dendam kakak tertua harus dibalaskan. Aku tidak percaya Chen Ping akan tetap berada di dinasti Xiao sepanjang hidupnya. Huo King bahkan ingin membawa orang untuk membalas dendam kakak tertuanya. Kamu diam saja, tangga menuju surga akan segera muncul, jangan berlarian. Kirim juga lebih banyak orang ke perbatasan. Saya yakin akan ada banyak kultivator yang datang ke Wangland lebih awal selama periode ini. Ingatlah untuk mengenakan biaya lebih banyak saat itu. Petik 2. Tentu saja, itu tergantung pada orangnya. Jika pihak lain terlalu kuat,
kamu dapat memberikan pengurangan untuk menghindari konflik. Huo Zhenfeng memberitahu Butler Lu. Saya mengerti. Saya akan segera mengaturnya. Butler Lu mengangguk. Ayah, aku tidak akan tenang jika tidak membalaskan dendam kakak tertuaku. Kata Huo Qing sambil menggertakkan giginya. Kamu sudah mengeluarkan perintah berburu untuk Chen Ping. Karena tidak ada yang berani mengambil tindakan dengan hadiah 100.000 batu roh abadi, maka tingkatkan menjadi 200.000. Petik 2. Ingat, uang membuat dunia berputar. Tangga menuju surga akan segera muncul, dan kita bisa menghasilkan kekayaan lagi. Huo Zhenfeng menaikkan hadiah menjadi 200.000 batu roh abadi untuk memburu Chen Ping. Dinasti Xiao. Chen Ping mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dikonsumsi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Chen Ping, keluarlah, di mana kamu? Tepat ketika Chen Ping sedang berlatih, sebuah suara marah terdengar. Adik kecil, bukankah kau berjanji untuk berbicara baik-baik padanya? Jangan marah. Lin Kevan mengikuti di belakang Lin Keting dan terus membujuknya. Ketika Lin Kevan kembali ke kota Riyue, dia memberitahu Chen Ping tentang tidur dengan Hua Yuying. Lin Keting datang dengan marah. Ketika Xuan Bin dan yang lainnya melihat Lin Keting dan Lin Kevan yang marah mengikutinya, mereka semua tersenyum tipis. Mereka tahu bahwa masa-masa indah Chen Ping sudah berakhir. Chen Ping mungkin memiliki banyak wanita, tetapi dia juga harus menanggung banyak masalah dari wanita. Tuan Chen sedang berlatih, tidak seorang pun boleh membuat keributan atau mengganggunya. Pada saat ini, Hua Yuying berdiri. Ketika Lin Keting melihat Hua Yuying, dia langsung marah dan berkata, kaulah yang mencoba merebut kekasihku. Kenapa kau tidak mencari kekasih lain, tetapi harus mencari Chen Ping? Bukan aku yang mencarinya, tapi dialah yang mencariku, kata Hua Yuying. Jika Chen Ping tidak meminta Hua Yuying untuk mengajarinya Ganlin Zizi, dia tidak akan harus berlatih kultivasi ganda dengan Hua Yuying. Kamu bicara omong kosong, pasti kamu yang merayunya, biarkan Chen Ping keluar dan menjelaskannya dengan jelas. Lin Keting sama sekali tidak mempercayainya, jadi dia ingin bergegas masuk untuk mencari Chen Ping dan bertanya dengan jelas. Ku bilang, Tuan Chen sedang berlatih, tak seorang pun boleh mengganggunya. Hua Yuying melambaikan tangannya, dan sebuah formasi menghalangi rumah Chen Ping. Lin Keting marah saat itu. Melihat Hua Yuying merapal mantra, dia juga menyerang Hua Yuying secara langsung. Melihat ini, Hua Yuying juga mulai bertarung dengan Lin Keting tanpa ragu-ragu. Dua orang wanita sedang berkelahi, dan yang lainnya hanya bisa menonton dari pinggir lapangan, tidak ada seorang pun yang berani maju. Jangan berkelahi lagi, jangan berkelahi lagi. Lin Kevan tidak berdaya, dia hanya bisa membujuk dari samping. Kedua wanita itu sempat bertukar jurus, namun kekuatan Lin Keting tidak sebaik Hua Yuying, dan dia pun segera tertinggal. Jika Hua Yuying tidak menunjukkan belas kasihan, Lin Keting pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun, Lin Keting adalah putri tertua kota Sun Mun, dan saudara laki-lakinya Lin Kevan mengawasi dari samping, jadi Hua Yuying tidak berani menggunakan tindakan kasar apapun. Boom! Tepat saat kedua wanita itu berinteraksi satu sama lain, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Langit seketika berubah hitam, dan awan guntur tebal menutupi seluruh dinasti Xiao. Adegan ini bagaikan kiamat dunia. Tuan Chen akan segera menerobos. Melihat pemandangan ini, Xiao Yuanshan buru-buru berkata. Melihat ini, Hua Yuying dan Lin Keting juga langsung berhenti dan menatap kosong. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang paling berbahaya bagi Chen Ping, dan mereka tidak boleh membiarkan Chen Ping terganggu. Tahukah Anda, itu sangat berbahaya ketika Anda sedang mengalami kesusahan guntur. Gemuruh, berderak, kilat dan guntur, satu demi satu kilat menyambar. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi langit berangsur-angsur cerah dan awan petir pun menghilang.
Pintunya perlahan terbuka, dan Chen Ping perlahan berjalan keluar. Pada saat ini, Chen Ping telah mencapai alam Mahayana tingkat ketiga. Sekarang, kemajuan wilayah kecil telah membuat Chen Ping merasa sedikit acuh tak acuh. Bencana guntur ini tidak dapat melukai Chen Ping sedikit pun. Siapa yang berteriak saat aku sedang berlatih tadi? Tatapan mata Chen Ping menyapu Lin Keting dan Hua Yueying. Menghadapi Chen Ping, Lin Keting tiba-tiba menjadi malu dan tidak berani berteriak. Tuan Chen, dia ingin menemui Anda, tetapi saya menghentikannya karena takut mengganggu latihan Anda. Kata Hua Yueying, tidakkah kau tahu bahwa diganggu adalah hal yang paling tabu selama kultivasi? Apakah kau mencoba membuatku gila dan membunuh suamiku? Chen Ping menanyai Lin Keting. Aku tidak, aku tidak. Lin Keting segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia bisa menyakiti Chen Ping? Dia terlalu marah tadi. Aku harus menghukummu hari ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menarik Lin Keting dan berjalan masuk ke dalam rumah. Kakak, selamatkan aku, selamatkan aku. Lin Keting sedikit panik. Dia tidak tahu bagaimana Chen Ping akan menghukumnya. Chen Ping, aku hanya sedikit marah. Aku tidak bermaksud mengganggu latihanmu. Tolong maafkan dia kali ini. Lin Kevan buru-buru mengikuti Chen Ping untuk memohon. Tetapi Chen Ping mengabaikannya dan membanting pintu. Tak lama kemudian, suara Lin Keting terdengar dari dalam ruangan, tetapi semakin banyak orang mendengarkan, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Suara Lin Keting tidak terdengar seperti orang yang baru saja dipukuli. Dia tampak sangat bahagia. Wajah Hua Yueying tiba-tiba memerah. Dia baru saja mengalaminya, jadi tentu saja dia tahu apa maksud teriakan Lin Keting. Pada saat ini, Hyun Bin dan yang lainnya juga mendengarnya dan berbalik dengan malu. Lin Kevan tidak tahu apakah harus pergi atau tidak. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi hari sudah gelap. Pintu Chen Ping terbuka, Lin Keting bersandar di bahu Chen Ping dan berjalan keluar sambil tersenyum. Melihat ekspresi adik perempuannya yang menggemaskan, Lin Kevan tahu bahwa Chen Ping telah sepenuhnya menaklukkan Lin Keting. Kakak Chen benar-benar hebat. Dia bekerja dari pagi hingga sore. Sungguh patut ditiru. Pada saat ini, Yun Li melangkah masuk ke halaman Chen Ping dengan wajah penuh rasa iri. Saudara Yun, kamu juga sangat kuat, kata Chen Ping sambil tersenyum. Aku tidak bisa melakukan itu. Itu masih jauh dari cukup. Yun Li tersenyum, lalu berkata, tangga menuju surga akan muncul di negeri Wuwang. Fenomena aneh telah muncul di negeri Wuwang, dan sejumlah besar kultivator telah berkumpul di negeri Wuwang. Haruskah kita pergi ke negeri Wuwang terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengannya? Petik 2. Tentu, bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku juga ingin pergi dan melihatnya. Chen Ping mengangguk setuju saat mendengarnya. Baiklah, kita akan berangkat besok, tetapi demi keselamatanmu, kita harus pergi sendiri-sendiri. Bagaimanapun, tempat Wuwang itu adalah wilayah keluarga Huo. Dengan begitu banyak dari kita bersama, mudah bagi pihak lain untuk menargetkan kita. Kata Yun Li, baiklah, aku akan pergi sendiri besok, kamu bisa naik pesawat. Ingatlah untuk membawa lebih banyak sumber daya. Lagi pula, tidak ada sumber daya yang bisa diisi ulang di negeri Wuwang. Chen Ping masih ingat kata-kata 10 penguasa istana. Tidak ada sumber daya di negeri Wuwang, bahkan energi spiritual pun tidak ada. Jika kamu bertarung di negeri Wuwang dan menghabiskan terlalu banyak energi, tidak ada cara untuk mengisinya kembali. Anda hanya dapat membawa sejumlah kecil sumber daya, dan menghabiskan sumber daya Anda sendiri untuk berlatih. Setelah kesepakatan, Chen Ping menghubungi Xing Daorong semalam dan memintanya untuk mengirim semua batu peri di kota binatang. Chen Ping menarik Hua Yueying dan kembali ke kamar. Hyun Bin, Zhou Tang, Chang Yue, Hua Yueying, Yun Li, Silan, 10 master istana, Lin Kevan, dan Lin Keting.
Orang-orang ini semua berada di dalam pesawat, mengikuti Chen Ping dari belakang, menjaga jarak tertentu. Sepanjang perjalanan, rombongan juga bertemu banyak biksu yang sedang menuju ke Tanah Wuwang. Terlebih lagi, para kultivator ini semuanya sangat kuat, dan yang terlemah berada pada alam Mahayana tingkat ke-8. Chen Ping sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak master yang tersembunyi di dunia ini. Ketika Chen Ping dan anak buahnya sedang bergegas menuju ke negeri Wuwang, dua sosok dari ujung utara wilayah utara juga sedang bergegas menuju ke arah negeri Wuwang. Kedua pria itu bergerak sangat cepat, dengan api yang membakar sekujur tubuh mereka. Sekilas, mereka tampak seperti dua meteor yang